Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan pembahasan dari makalah yang telah kami buat tentang filsafat ilmu dan epistemologi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu epistemologi secara bahasa atau pengertian epistemologi secara bahasa, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya nantinya. Terima kasih. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan kata logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan, yang dalam bahasa Inggrisnya dipergunakan istilah Theory of Knowledge. Istilah epistemologi secara epistemologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam bahasa Indonesianya disebut filsafat ilmu. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pandangan-pandangan dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Bayu Kencono, NIM 2012 140094. Ya, teman-teman semua bisa melihat PowerPoint yang sudah saya kirimkan di grup. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan secara lisan. Oke. Kita kembali ke pokok bahasan kedua, yaitu mengenai pengertian epistemologi dalam studi Islam atau dalam bahasa Inggrisnya definition epistemology of Islamic study. Di sini pengertian epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya, epistemology is the theory of the knowledge that discusses how to get knowledge from the object in mind. Pengetahuan di sini dalam artian adalah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses ataupun mengambil kesimpulan kebenaran dari suatu hal. Dalam ontologi filsafat, epistemologi dikenal sebagai sub-ontolog dari filsafat. Sistem filsafat di samping meliputi epistemologi, juga meliputi ontologi dan aksiologi. Ya. Ontologi adalah teori tentang ada, yaitu tentang apa yang dipikirkan, yang menjadi objek pemikiran. Sedangkan aksiologi adalah teori tentang nilai yang membahas tentang manfaat, kegunaan maupun fungsi dari objek yang dipikirkan. Next, selanjutnya adalah sedangkan dalam pengertian epistemologi dalam studi Islam atau dalam pendidikan Islam adalah upaya sengaja untuk memperdayakan segenap potensi manusia dengan nilai ajaran-ajaran Islam. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Meanwhile, Islamic education is a deliberate effort to empower all human potential in accordance with the values of Islamic teaching. Itu memperdayakan segenap potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Memberdayakan potensi manusia sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Maksudnya di sini memperdayakan adalah mengembangkan epistemologi dalam studi Islam sesuai ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, kebangkitan umat Islam tidak hanya dipahami dan diawali dengan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pengadaan sarana pendidikan. Yang lebih penting
dari itu adalah bagaimana melakukan pembenahan tentang konsepsi ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Maka konsep ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan menjadi sangat urgent dan prinsipil. Itu yang saya dapat sampaikan dari pokok bahasan yang kedua mengenai epistemologi dalam studi Islam. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kembali ke pokok bahasan kedua yang akan disampaikan oleh teman kami Rahmat Maulana mengenai epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana. Saya dari kelompok 1 Filsafat Ilmu, dan di sini kami ingin menjelaskan atau membahas materi makalah yang kami buat, yaitu filsafat ilmu dan epistemologi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Dan untuk materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua teman saya. Langsung saja, yang pertama epistemologi bayani. Al-bayani atau at-tabyin berasal dari bahasa Arab bayana yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Kosakata ini antara lain digunakan dalam ayat, dan kami turunkan al-zikru Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Dan juga dapat dipahami dari ayat, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik atau kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sebagaimana dimaklumi bahasa pemikiran Arab, sebagaimana dimaklumi bahasa Arab diyakini sebagai bahasa wahyu Tuhan. Oleh karena itu cukup berdasar bila dikatakan bahwa diterimaan historis awal mula peradaban Islam adalah sinergi bahasa dan agama. Awal mula aktivitas ilmiah yang mewarnai budaya Arab Islam berupa penghimpunan bahasa Arab dan peletakan dasar-dasar tata kebahasaannya seiring dengan upaya memahami ajaran agama dan memproduksi wacana keagamaan yang membangun rasionalitas keagamaan Arab. Dengan produktivitas intelektualnya, yaitu ilmu kebahasaan dan ilmu agama, nuansa iklim intelektual menempati posisi otoritatif dalam ranah keagamaan dalam keilmuan. Intelektual yang menempati posisi otoritatif dalam ranah keagamaan dan keilmuan, mereka adalah kalangan ulama bayani. Meminjam istilah Al-Jabiri yang secara kolegial dalam menetapkan ilmu-ilmu Arab Islam, yaitu nahwu, balaghah, fikih, dan kalam. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Istidlal secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi atau langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bahas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Yang kedua, epistemologi irfani. Kosakata irfani berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata arrafa ya'rifu, irfa'anan, dan ma'rifah, yang secara harfiah berarti pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dengan menggunakan indera batin, hati nurani, atau intuisi. Mulyadi Kertanegara mengatakan, metode irfani tidak didasarkan pada pengamatan indrawi atau intelektual akal, tetapi lebih pada pengamatan intuisi. Di kalangan ulama atau sarjana muslim menggunakan metode irfani yang berbasis intuisi sudah tidak mengalami penolakan, melainkan sudah menerimanya. Dengan nama yang berbeda-beda, Al-Ghazali
menyebutnya al-ma'rifah. Ibnu Sina menyebutnya al-faid atau emanasi atau limpahan. Al-Sirbasi menyebut ilmu mauhubah. Surawardi menyebut al-Israkiyah, ulama menyebutnya ilmu laduni. Pengetahuan irfani adalah merupakan lanjutan dari bayani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atau teks bayani, tetapi pada kasyaf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks, tapi dengan hati nurani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Menurut Al-Jabiri, pengetahuan kasyaf dihasilkan melalui proses penalaran intelektual manusia, yang mana manusia dituntut aktif dan kritis, tetapi dihasilkan melalui mujahadah dan riyadah, penempatan diri dan secara moral spiritual. 3. Epistemologi burhani. Kosakata burhan berasal dari kata barroha yubrahu buhaanan, yang artinya keterangan, fakta atau data. Imam Al-Jarqi misalnya menggunakan kata burhan untuk kitabnya yang berjudul Al-Burhan fil ulum Al-Quran. Sebagaimana sebuah metodologi, Al-Burhan dapat diartikan observasi atau pengamatan dengan menggunakan panca indera. Dengan menggunakan panca indera atau penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencicipan dapat mengenal objek-objek yang ada di sekeliling kita dari 5 dimensinya atau bentuk, bunyi, bau, raba, dan rasanya. Bagi Al-Jabiri, metode burhani bertumpu sepenuhnya pada seperangkat kemampuan intelektual manusia, baik melalui panca indera, pengalaman, maupun daya rasional. Dalam daya memperoleh pengetahuan tentang semesta, bahkan juga sampai menghasilkan kebenaran yang bersifat postulatif. Epistemologi burhani berbeda dengan epistemologi bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani tidak sama sekali mendasarkan pada teks, juga tidak dari pengalaman. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agamanya contoh diterima sepanjang sesuai dengan logika rasional. Perbandingan ketiga epistemologi ini seperti dijelaskan oleh Al-Jabiri, bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogis dan non-fisik atau furu kepada yang asal. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani kepada Tuhan dengan penyatuan universal. Burhani menghasilkan mengetahui melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.